Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Septiani dengan NIM 24862060 dari kelas 3C dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran matematika dengan materi pengukuran waktu atau mengenal jam kelas 2 SD. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menyampaikan capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, serta tujuan pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran dari pengukuran waktu ini yang dimana peserta didik mampu memahami pengukuran waktu dalam kehidupan sehari-hari seperti mengenal dan membaca waktu. Lalu alur tujuan pembelajarannya itu yang pertama, peserta didik mengenali konsep waktu dalam kehidupan sehari-hari seperti waktu pagi, siang, sore, dan malam. Lalu yang kedua, peserta didik mengenali alat ukur waktu berupa jam analog dan jam digital. Lalu yang ketiga, peserta didik belajar membaca jam dan mengenal jam pada jam analog dan jam digital. Lalu tujuan pembelajarannya itu yang pertama itu mengenal alat ukur waktu berupa jam analog dan jam digital, lalu membaca jam dengan tepat dan membaca jam dengan tepat pada jam analog dan jam digital. Mungkin itu yang akan menjadi capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian semua sehat? Baik, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah kalian semua sehat? Apakah sudah pada sarapan semua? Nah, jadi sebelum mulai belajar absen dulu ya. Apakah hari ini masuk semua? Oke, baik. Jadi tadi kita sudah berdoa dan sebelum belajar Ibu punya sebuah nyanyian. Nanti kita nyanyi sama-sama ya. Judulnya itu Ayo Kita Lihat Jam. Nah, seperti yang sudah Ibu tulis tadi di papan tulis. Nah, Ibu nyanyikan dulu. Oke, sebelumnya ini tuh nadanya nada balonku. Nanti Ibu nyanyikan terlebih dahulu, lalu kalian mengikuti ya. Akan Ibu contohkan terlebih dahulu. Oke, seperti ini ya lagunya. Ayo kita lihat jam, jam menunjukkan waktu, pagi, siang, dan malam, kita harus tepat waktu. Belajar, bermain, istirahat, semuanya ada jamnya. Ayo belajar membaca jam supaya tidak terlambat. Oke, apakah semuanya bisa? Oke, kita coba sekali lagi ya. Dengerin Ibu dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Ayo kita lihat jam, jam menunjukkan waktu, pagi, siang, dan malam, kita harus tepat waktu. Belajar, bermain, istirahat, semuanya ada jamnya. Ayo belajar membaca jam supaya tidak terlambat. Yeay, sekali lagi ya kita nyanyikan sama-sama. Boleh sambil lihat liriknya ya.
1, 2, 3. Ayo kita lihat jam. Jam menunjukkan waktu pagi, siang, dan malam. Kita harus tepat waktu. Belajar, bermain, istirahat, semuanya ada jamnya. Ayo belajar membaca jam supaya tidak terlambat. Yeay. Oke, sebelum mulai belajar kita ice breaking dulu ya. Nah, di sini ibu punya tepuk jam. Nah, pertama perhatiin ibu dulu ya. Kalau ibu bilang tepuk jam, tepuk. Lalu kalau ibu bilang jarum pendek, itu tuh angkat 1 jari. Nah, kalau ibu bilang jarum panjang, itu angkat tangannya yang panjang. Lalu kalau ibu bilang menunjukkan waktu, tunjuk waktunya. Oke, nah kita mulai ya. Ingat, kalau ibu bilang jarum pendek itu angkat 1 jari. Lalu kalau ibu bilang jarum panjang itu angkat tangannya. Nah, kalau ibu bilang tunjuk waktu, itu kita tunjuk jam. Kita mulai ya. Tepuk jam. Jarum pendek, jarum panjang, menunjukkan waktu. Yeay, 2 kali ya. Kita tepuk lagi ya, sekali lagi. Tepuk jam. Jarum pendek, jarum panjang, menunjukkan waktu. Yeay, terima kasih ya semuanya. Oke, hebat banget ya. Nah, karena tadi kita udah tepuk jam, kira-kira ada yang tahu nggak ya hari ini kita mau belajar apa? Iya betul, hari ini kita akan belajar mengenal jam. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak sih jam itu apa ya, dan kenapa kita harus tahu jam? Anak-anak, kita setiap hari melakukan banyak banget berbagai kegiatan ya. Nah, kegiatannya itu ada mulai dari bangun tidur, lalu pergi mandi, sarapan, lalu kita pergi ke sekolah, lalu kita pulang kembali, kita bermain, dan kita beristirahat kembali atau tidur. Nah, supaya kegiatan waktu yang kita lakukan itu berjalan dengan teratur, sesuai, kita perlu mengetahui namanya waktu. Nah, alat untuk mengetahui waktu itu disebut jam. Nah, jadi jam itu apa? Nah, jam itu adalah alat untuk mengetahui suatu waktu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenal jam dan lalu cara membacanya agar kita mengetahui waktu yang kita gunakan ini itu tidak terlambat dan selalu tepat waktu. Nah, selanjutnya di sini ibu memiliki contoh. Nah, contohnya itu ada yang tahu ini jam apa? Ya betul, ini adalah jam dinding. Nah, jam dinding ini disebut juga sebagai jam analog. Nah, lalu ibu memiliki jam tangan juga. Lalu ada satu lagi namanya jam digital. Nah, ibu contohnya memakai ini ya, karena ini nah bisa dilihat ini waktu yang ditunjukkan itu jam dan menitnya. Nah, sekarang kita perhatikan di jam dindingnya ya. Nah, di jam dinding ini memiliki 3 jarum. Yang pertama itu ada jarum panjang, lalu jarum pendek. Nah, jarum panjangnya ini ada, dan jarum panjang ini yang panjang ya. Ini jarum apa? Tuh, ini adalah jarum panjang. Lalu jarum pendeknya itu yang pendek, yaitu yang ada di sini. Nah, jarum dan satu lagi ada jarum halus. Nah, ada yang tahu nggak ya kegunaan ketiga jarum ini apa? Oke, ibu jelasin ya. Nah, kegunaan jarum ini yang pertama itu jarum panjangnya dulu ya. Jarum panjangnya ini adalah jarum yang menunjukkan menit. Sedangkan untuk jarum pendek itu jarum yang menunjukkan jamnya. Lalu kegunaan jarum yang bergerak ini apa ya? Ada yang tahu?
Nah, kegunaan jarum yang bergerak ini namanya itu jarum halus atau yang digunakan untuk menunjukkan detiknya. Jadi kalau semisal jarum panjangnya ini berada di angka 12, lalu jarum pendeknya ada di angka 6. Kira-kira ini jam berapa ya? Ada yang tahu nggak? Ya betul, ini adalah jarum jam pukul 6. Jadi tadi sudah tahu kan, jarum panjang ini adalah jarum yang menunjukkan menit, sedangkan jarum pendeknya ini untuk menunjukkan jam. Nah, kalau ibu putar jarum ini ke angka 2, ada yang tahu nggak ya ini jadi jam berapa? Ya betul, ini jadi jam 6 pukul Jadi ini pukul 6 lewat 10 menit. Betul sekali. Lah, lalu kenapa lewat 10 menit ya? Kenapa tidak 2? Karena kan ini lewat 2. Nah, Ibu jelasin ya, kenapa jadi 10 menit? Itu karena dari 1 jam ini sama dengan, ada yang tahu nggak 1 jam itu berapa menit? Itu pembelajaran kita minggu lalu loh. Betul banget, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, dari 60 menit itu karena angka di jarum jam ini ada 12. Nah, 60 menit itu kita bagi ke 12 sehingga menghasilkan 5. Nah, dari 5 itu setiap masing-masing angka pada jam ini kita letakkan 5, yang dimana 5 itu ada di 1, 10 itu 2, 3 itu 15, 4 itu 20, lalu 5 itu 25, 6 itu 30, 7 itu 35, 8 itu 40, 9 itu 45, 10 itu 50, dan 11 55, dan 12 sama dengan 60. Jadi pas ya, semua jam di sini sama dengan 60. Itulah mengapa karena ketika jarum panjangnya ini di angka 2, kita sebut sebagai jarum pukul 6 lewat 10 menit. Lalu coba lagi ya, kita misalkan nih ibu putar jarum jam panjangnya ini ke angka. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya ini jadi pukul berapa? Betul sekali, ini jadi pukul 6 lewat 30 menit. Lalu kalau ibu letakkan di sini di angka 10, kira-kira jadi jam berapa ya? Ya betul, ini sama dengan 6 lewat 50 menit. Lalu kita putar lagi jarum panjangnya ke angka 12 sehingga menghasilkan pukul 7. Lalu sekarang kita baca jam dengan menggunakan kondisi seperti pagi, siang, dan malam. Nah, kira-kira gimana ya cara membaca jam pada pukul 7 pagi? Nah, misalkan ini adalah pukul 7 pagi, jadi kita tetap membacanya yaitu pukul 7 pagi. Nah, sedangkan kalau pukul, sebentar kita putar dulu. Nah, kalau pukul 1 siang, kira-kira kita sebutnya ini pukul 1 siang atau pukul 13? Ayo, siapa yang tahu? Kita menyebutnya pukul 1 atau pukul 13? Ya, pukul apa? Nah, betul
Betul, pukul dibacanya yaitu pukul 13. Kenapa pukul 13? Karena setiap jam yang setelah menunjukkan pukul 12 siang atau pukul ke atas itu jamnya ini terus bertambah ya. Jadi misalkan dari jam 7 pagi, pukul jam 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi, dan 11 pagi itu masih menggunakan angka yang sebenarnya ya. Lalu ketika sudah melewati pukul 12, ini angka jarum jamnya ini tidak kembali ke 1, tetapi kita tetap bertambah jadi 13, lalu 14, lalu pukul 3 itu sama dengan 15, dan pukul 4 16, pukul 5 itu 17, pukul 6 18, pukul 7 19, pukul 8 20, pukul 9 21, pukul 10 22, dan pukul 11 itu berapa ayo? 23, dan 12 itu pukul 24 atau pukul 00.00. Jadi gitu ya untuk membaca jam di siang hari dan di malam hari. Nah, seperti ini. Lalu misalkan ibu letakkan di pukul. Nah, ini sekarang ini tuh jam 3 sore. Kira-kira jam 3 sore atau pukul berapa ya? Betul, jadi pukul 15 sore. Lalu kita putar lagi ya. Nah, ini pukul 7 malam. Kira-kira pukul berapa ya yang sebenarnya? Ya, betul, ini pukul 19 malam. Kita tepuk tangan dulu ya. Yeay. Oke, sekarang kita akan karena tadi ibu sudah menjelaskan banyak banget ya dari yang jarum panjangnya ini di angka 2, di angka 10. Nah, lalu sekarang adalah kita latihan membaca jamnya. Nah, coba kalian baca ya. Misalkan ibu letakkan di sini. Nah, ini dibaca pukul, betul, ini dibaca pukul 9. Lalu nah, ketika ibu membaca ini sambil dengan pukul berapa ya? Betul, ini pukul 12 siang. Lalu kalau ibu tulis ini pukul berapa ya? Tadi kan ke siang, berarti kalau sekarang ini pukul 15. Ye, betul. Lalu kalau ibu di sini nah, di sini tadi kan udah siang, berarti ini pukul 20 malam. Ya, hebat banget ya semuanya. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, lalu bagaimana ya cara membaca jam digital? Ada yang tahu nggak nih cara membacanya? Ya, betul sekali. Untuk jam digital ini kita tinggal melihat angka yang tertera pada jamnya seperti ini. Di jam ini tertera pukul 7.45 sehingga dibaca
jam 7:45. Ya hebat banget ya. Oke, jadi tadi kita sudah membaca jam dengan menggunakan contohnya langsung, yaitu contoh jam analog ya, yaitu contohnya tuh jam dinding. Nah, sebelum Ibu memberikan LKPD untuk kalian, itu tugas LKPD, Ibu mempunyai kuis, yaitu kuisnya itu kuis lisan ya. Nah, jadi tuh nanti akan Ibu bacakan pertanyaannya. Jadi kalau kalian tahu jawabannya, kalian angkat tangan dan sebutkan ya jawabannya. Soalnya tuh gampang, sesuai dengan apa yang tadi sudah Ibu bahas, yang sudah Ibu jelaskan dan sudah kita bahas ya. Tolong didengarkan ya pertanyaannya baik-baik. Nanti yang tahu langsung angkat tangan dan jawab. Nah, baik, akan Ibu bacakan pertanyaannya ya. Jadi tolong didengarkan baik-baik. Ingat, siapa yang tahu jawabannya langsung angkat tangan. Jangan malu untuk menjawab ya. Kalau kalian bisa, kalian harus menjawab. Salah nggak apa-apa ya, karena kita sama-sama sedang belajar. Oke, akan Ibu bacakan pertanyaannya. Dengerin ya. Pertanyaan pertama, jarum apakah yang menunjukkan jam? Ayo, siapa yang tahu? Ayo Ibu bacakan ulang ya pertanyaannya. Jarum apakah yang menunjukkan jam? Oke, boleh. Salsa. Iya, betul sekali. Jarum yang menunjukkan jam adalah jarum pendek. Kita beri tepuk tangan ya untuk Salsa. Terima kasih Salsa sudah menjawab, hebat sekali ya. Nah, selanjutnya Ibu akan bacakan soal nomor 2. Mohon didengarkan baik-baik ya. Untuk yang tahu jawabannya, jangan lupa untuk mengangkat tangan terlebih dahulu baru menjawab. Nah, didengarkan ya, Ibu bacakan soalnya. Soal kedua, jarum apa yang menunjukkan menit? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Jarum apakah yang menunjukkan menit? Ayo, siapa yang tahu? Oke, boleh Alia. Betul sekali, jarum yang menunjukkan menit adalah jarum panjang. Kita beri tepuk tangan ya untuk Alia. Oke, lalu selanjutnya soal yang nomor 3 nih. Hayo, yang belum jawab harus cepat-cepat ya. Nah, soal nomor 3, tadi kan kita sudah belajar membaca jam dari kondisi pagi, siang, sore, dan malam. Kira-kira kalau pukul 15 itu sama dengan pukul apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Ibu bacakan ulang ya soalnya. Jika pukul 15 itu sama dengan pukul, oke, boleh bila. Betul sekali, kita beri tepuk tangan ya. Pukul 15 itu sama dengan pukul 3 sore. Hebat banget ya. Oke, Ibu bacakan soal nomor 4 ya. Mohon didengarkan baik-baik dan ingat, sebelum menjawab diangkat tangannya terlebih dahulu. Nah, soal nomor 4, jika jarum panjang menunjukkan di angka 3, kira-kira itu sama dengan berapa menit ya? Ada yang tahu? Ibu bacakan ulang ya soalnya. Jika jarum panjang itu menunjuk di angka 3,
Nah, jarum panjang itu kira-kira berapa menit ya? Siapa yang tahu boleh angkat tangannya ya. Iya, silakan Zaskia. Wah, hebat banget, hebat sekali ya. Kita beri tepuk tangannya dulu. Betul sekali ya, untuk jarum panjang yang menunjuk di angka 3 sama dengan pukul sama dengan menit 15. Hebat banget ya. Berarti tadi menyimak banget ya anak-anak semuanya di sini. Lalu kuis selanjutnya ya, masih mau kan kita kuis lagi? Oke, soal selanjutnya ya. Oke, dengarkan baik-baik ya pertanyaannya itu. Jika jarum panjangnya berada di angka 12, lalu jarum pendeknya ada di angka 8. Nah, kira-kira jam berapakah itu? Siapa yang tahu? Oke, boleh. Nurul, silakan. Betul sekali. Jadi jarum panjang jadi pukul yang ditunjukkan itu pukul 8. Kenapa pukul 8? Karena jarum panjangnya berada di angka tepat di 12, sedangkan jarum pendeknya berada di angka 8. Hebat sekali ya semuanya. Sudah paham kan ya semuanya? Berarti nih karena sudah bisa menjawab kuis, berarti tinggal menjawab soal LKPD saja ya. Oke, jadi tadi kita sudah mengetahui ya jarum panjang itu menunjukkan menit, lalu jarum pendek itu menunjukkan jam. Nah, kita juga sudah mengetahui cara membaca jamnya itu kalau pagi itu pukul berapa, dan kalau siang itu jadinya berapa, dan kalau malam itu jadinya berapa. Dan kita sudah banyak banget ya hari ini menjelaskannya. Nah, sekarang saatnya apa? Ayo, ada yang tahu sekarang kita waktunya kita ngapain? Saatnya sekarang kita menguji pemahaman ya. Lalu ini ibu ada beberapa soal tentang jam. Ini mudah sekali kok, ini dari yang kita sudah bahas tadi ya. Jadi mohon dikerjakan secara teliti. Kalau nggak ada yang tahu boleh bertanya. Ibu bagikan ya. Anak, selamat mengerjakan ya. Mohon dikerjakan secara teliti. Boleh bertanya jika mengalami kesulitan. Dengan ibu beri waktu kurang lebih 15 menit cukup ya. Oke, selamat mengerjakan semuanya. Baik anak-anak, apakah sudah selesai semua nih mengerjakan LKPD-nya? Boleh dikumpulkan. Oke, baik, nanti ibu cek ya. Oke, Lana. Nah, oke, hari ini kita belajar mengenal jam ya. Banyak sekali macam-macam jam tadi ya. Ada yang tahu nggak tadi kita belajar jam apa aja nih? Iya, kita belajar jam analog, jam digital. Nah, bagian-bagian dari jam analog itu ada apa aja ya? Ada yang tahu? Betul sekali, ada jarum jam panjang, ada jarum jam pendek, dan jarum jam halus. Nah, kita tadi juga sudah menuliskan waktu-waktu ya. Lalu ada cara kita membedakan penulisan waktu pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Serta kita juga sudah membaca jamnya juga dan mempraktikannya juga ya. Nah, dengan pembelajaran hari ini, Ibu harap kita semua bisa mengetahui waktu yang suatu kegiatan yang sedang kita kerjakan, dan kita tuh gak lupa waktu juga. Jadi kita bisa menjadikan diri kita menjadi lebih disiplin dan tidak terlambat. Seperti misalkan kita
ke sekolah itu pukul berapa ya kira-kira kita harus berangkat biar kita tidak terlambat ke sekolah, dan pukul berapa nih kita harus tidur supaya kita tidak kesiangan nih di waktu di sekolahnya, dan begitu ya. Jadi mengetahui waktu itu sangat penting untuk kegiatan kita sehari-hari supaya kita tidak lupa waktu juga ya. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ibu, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Alhamdulillah. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.